Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Rahmadanti dari instansi Mahkamah Agung yang saat ini ditugaskan di Pengadilan Agama Pemilahan kelas 1B. Di video ini, saya akan membagikan learning journal saya yang berisi tentang pengalaman pembelajaran selama pelaksanaan Latsar Agenda 1, yakni tentang sikap perilaku bela negara. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsep cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan ini penting agar kita bisa memandang perbedaan sebagai kekuatan, bukan kelemahan, dan agar kita selalu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Wawasan kebangsaan bukan hanya tentang mengenai simbol negara atau hafal lagu kebangsaan. Lebih dari itu adalah soal bagaimana kita memaknai keberagaman, menjaga persatuan, dan berkontribusi untuk bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saya pribadi, wawasan kebangsaan menjadi pengingat bahwa kita hidup di negara yang sangat majemuk dengan berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa. Perbedaan ini bukan alasan untuk terpecah, tetapi justru harus menjadi kekuatan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Yang selanjutnya adalah bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Setelah mempelajari materi ini, saya semakin memahami bahwa bela negara bukan hanya soal mengangkat senjata atau ikut latihan militer. Bela negara adalah tanggung jawab setiap warga negara dalam menjaga keutuhan, kedaulatan, dan kemajuan bangsa, baik secara fisik maupun non-fisik. Terdapat 5 dasar bela negara, yakni cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Sebagai seorang ASN, implementasi bela negara yaitu meliputi pelaksanaan kebijakan publik sebagai pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa. Materi yang selanjutnya adalah mengenai isu kontemporer, di mana dalam pembelajaran agenda 1 ini membahas mengenai analisis isu kontemporer. Salah satu hal yang membuat isu kontemporer menarik untuk dianalisis adalah karena sifatnya yang dinamis dan saling berkaitan. Tidak ada satu isu yang berdiri sendiri. Sebuah permasalahan sosial misalnya bisa saja berkaitan dengan faktor ekonomi, kebijakan pemerintah, pengaruh budaya luar, hingga kurangnya pendidikan. Karena itulah ketika kita menganalisis sebuah isu, kita tidak bisa hanya melihat permukaannya saja. Diperlukan pemahaman yang lebih dalam terhadap latar belakang, penyebab, serta dampak yang ditimbulkan. Apa yang terjadi saat ini, baik dalam konteks lokal maupun global, menunjukkan bahwa kesadaran dan kepedulian terhadap isu-isu kontemporer sangat penting. Terlebih lagi, banyak dari isu tersebut yang secara langsung menyentuh kehidupan generasi muda, seperti krisis identitas, penyebaran informasi palsu, intoleran, serta tantangan dalam menjaga lingkungan hidup. Semua itu menuntut kita untuk bersikap peduli atau tidak apatis, melainkan mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi, mengapa hal itu bisa terjadi, dan apa yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari masyarakat. Analisis terhadap isu kontemporer bukan hanya soal mencari jawaban, tetapi juga soal melatih kepekaan. Dengan memahami isu yang ada, kita belajar untuk melihat dunia secara lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh opini sesaat. Kita diajak untuk berpikir terbuka, memahami perbedaan, sudut pandang, dan tetap berpegang pada nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Sikap ini menjadi sangat penting, terutama di tengah derasnya arus informasi yang kadang menyesatkan atau memecah belah persatuan bangsa.
Melalui pembelajaran ini, saya menyadari bahwa menjadi warga negara yang baik tidak cukup hanya dengan mematuhi aturan. Kita juga harus memiliki kesadaran terhadap apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Analisis isu kontemporer menjadi salah satu cara untuk membentuk kesadaran tersebut. Kesadaran bahwa kita bagian dari masyarakat yang terus berubah, dan kita memiliki peran untuk ikut menjaga, memperbaiki, dan memberi solusi. Dengan mengasah kemampuan berpikir kritis dan peduli terhadap isu-isu masa kini, kita sedang mempersiapkan menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga dewasa secara sosial. Dan itu adalah langkah awal untuk menciptakan perubahan yang nyata. Materi yang terakhir adalah kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara merupakan suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Atau dapat dipahami bahwa kesiapsiagaan bela negara merupakan bentuk kesadaran dan kesiapan setiap warga negara dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Bentuk kesiapsiagaan bela negara dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan menjaga kedisiplinan, menghargai perbedaan, aktif dalam kegiatan sosial, serta berkontribusi sesuai kemampuan dan profesi masing-masing merupakan bagian dari bela negara. Di era digital, bersikap bijak dalam bermedia sosial juga merupakan bagian penting dari upaya mempertahankan kedaulatan informasi dan mencegah perpecahan. Menanamkan semangat bela negara bukan hanya tugas pemerintah atau institusi formal, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua. Membangun kesadaran sejak dini, memperkuat rasa cinta tanah air, dan menumbuhkan solidaritas sosial adalah langkah-langkah penting untuk membentuk generasi yang siap secara mental dan moral dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Dengan memahami makna kesiapsiagaan bela negara secara menyeluruh, kita tidak hanya menjadi warga negara yang taat, tetapi juga menjadi bagian dari kekuatan bangsa, bukan karena terpaksa, tetapi karena sadar bahwa masa depan Indonesia berada di tangan kita bersama. Selama mengikuti pembelajaran pada Agenda 1 Latsar Calon Pegawai Negeri Sipil mengenai sikap dan perilaku bela negara, saya mendapatkan banyak pengalaman dan pemahaman baru, baik melalui pembelajaran sinkronus maupun asinkronus. Keduanya saling melengkapi dan memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai peran dan tanggung jawab saya sebagai calon ASN, tidak hanya dituntut untuk kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki jiwa nasionalisme dan semangat kebangsaan yang kuat. Melalui pembelajaran asinkronus, saya diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi materi secara mandiri. Saya membaca modul yang berisi penjelasan mendalam mengenai nilai-nilai dasar bela negara seperti cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Materi-materi tersebut disusun dengan sangat sistematis dan mudah dipahami. Saya juga menyaksikan berbagai video pembelajaran yang memvisualisasikan bagaimana sikap bela negara dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks ASN. Proses belajar mandiri ini memberikan ruang bagi saya untuk merenung dan merefleksikan sejauh mana nilai-nilai tersebut sudah melekat dalam diri saya. Saya mulai menyadari bahwa setiap tindakan kecil yang saya lakukan di tempat kerja kelak, seperti tepat waktu, melayani masyarakat dengan ramah, dan menjaga integritas, sebenarnya adalah bagian dari upaya bela negara yang konkret.
Sementara itu, pembelajaran sinkronus menjadi ruang interaktif yang memperkaya pemahaman saya. Dalam sesi tatap muka virtual, saya dan peserta lainnya diajak untuk mendiskusikan berbagai isu aktual yang berkaitan dengan bela negara, serta bagaimana sikap dan perilaku tersebut harus diwujudkan oleh ASN di era digital dan masyarakat yang semakin kompleks. Widya Iswara memberikan banyak pemantik diskusi yang mendorong kami untuk berpikir kritis. Dari diskusi ini, saya belajar bahwa bela negara juga berarti menjaga keutuhan bangsa melalui tindakan cerdas, seperti tidak ikut menyebarkan hoaks, tidak terprovokasi oleh isu-isu yang memecah belah, serta menjaga citra ASN sebagai pelayan publik yang profesional dan terpercaya. Selain itu, saya juga mendapatkan pelajaran penting tentang pentingnya kesadaran kolektif. Dalam beberapa tugas kelompok, kami diberikan tugas untuk membuat podcast tentang dialog kebangsaan, menganalisis isu kontemporer, serta membuat komitmen membangun kesiapsiagaan bela negara. Kegiatan ini menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama bahwa bela negara bukan hanya tugas individu, melainkan harus menjadi gerakan bersama yang dilandasi kesadaran, komitmen, dan semangat gotong royong. Saya menyadari bahwa nilai-nilai bela negara akan menjadi lebih efektif diwujudkan jika didukung oleh lingkungan kerja yang sehat, pimpinan yang menjadi teladan, dan sistem birokrasi yang transparan. Pembelajaran ini juga membawa saya pada pemahaman bahwa sikap bela negara sangat relevan dengan tantangan zaman. Di tengah kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi, tantangan terhadap nilai-nilai kebangsaan yang semakin kompleks. Sebagai ASN, saya dituntut untuk tidak hanya loyal kepada negara, tetapi juga adaptif terhadap perubahan dan mampu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Dengan demikian, bela negara bukan hanya soal keberanian fisik, tetapi juga keberanian moral, keberanian berpikir kritis, dan keberanian untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran. Seluruh rangkaian pembelajaran ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap cara pandang saya dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Saya mulai memandang profesi ini sebagai amanah yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan semangat pengabdian. Saya tidak ingin menjadi ASN yang hanya hadir secara administratif, tetapi ingin menjadi pribadi yang benar-benar berkontribusi dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, memperkuat persatuan, dan menjadi bagian dari kekuatan moral bangsa. Pembelajaran tentang sikap dan perilaku bela negara ini menjadi landasan penting yang akan terus saya pegang dalam menjalani karir di pemerintahan. Saya yakin jika setiap ASN mampu mengimplementasikan nilai-nilai bela negara secara konsisten, maka birokrasi di Indonesia akan semakin kuat, bersih, dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Agenda ini bukan hanya sesi pelatihan, tetapi momentum pembentukan karakter dan kesadaran sebagai bagian dari perjuangan membangun Indonesia yang lebih baik. Sekian video learning jurnal saya tentang Agenda 1 Latsar CPNS tahun 2025. Pembelajaran ini akan saya jadikan sebagai pedoman dalam menjalani karir saya ke depan, agar dapat menjadi ASN yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berkarakter dan berjiwa nasionalis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.